Minggu ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang kurang menyenangkan. Krisis ekonomi. Ya, Anda tidak salah dengar, krisis ekonomi yang sedang melanda dunia saat ini. Dan bukan sembarang krisis, teman-teman. Kita akan membahas tentang Jerman, negara dengan ekonomi terkuat di Eropa. Jerman, yang selama ini dikenal sebagai mesin ekonomi Eropa, kini sedang menghadapi tantangan besar. Ya, benar sekali, negara asal bir, Bratwurst, dan BMW ini sedang menghadapi badai masalah ekonomi. Dari industri otomotif hingga sektor pariwisata, semua merasakan dampaknya. Bayangkan seperti Oktoberfest, tapi bukannya gelas bir yang melimpah justru rasa cemas tentang ekonomi. Festival yang biasanya penuh keceriaan, kini dipenuhi dengan kekhawatiran. Jadi, apa yang membuat Jerman terjepit seperti ini? Jawaban singkatnya, banyak hal yang terjadi bersamaan. Mulai dari kenaikan harga energi, inflasi yang tidak terkendali, hingga perlambatan di sektor manufaktur. Ini seperti saat kamu mencoba membuat kue berlapis-lapis sambil bermain gergaji mesin dan mengajari kucingmu bermain ukulele. Terlalu banyak hal yang harus diurus sekaligus, dan semuanya menjadi kacau. Semuanya jadi berantakan, kan? Begitu pula dengan Jerman. Mereka sedang menghadapi lonjakan harga energi, inflasi yang meroket, perlambatan manufaktur, dan banyak sekali ketidakpastian. Harga energi yang melonjak membuat biaya produksi meningkat, sementara inflasi yang tinggi menggerus daya beli masyarakat. Dan semua itu menyebabkan satu masalah ekonomi besar. Para pelaku bisnis merasa tertekan, dan masyarakat umum pun merasakan dampaknya. Ketidakpastian ini membuat banyak orang khawatir tentang masa depan mereka. Bagaimana Jerman akan keluar dari krisis ini? Itulah yang akan kita bahas lebih lanjut dalam episode ini. Tetaplah bersama kami, karena kita akan mengupas tuntas masalah ini dan mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Sekarang, mari kita bahas masalah utamanya, atau lebih tepatnya, beruang di dalam pipa gas. Ya, kita sedang membahas tentang Rusia dan keputusannya untuk menghentikan pasokan gas ke Eropa. Ini bukan hanya keputusan biasa, tapi sebuah langkah strategis yang memiliki dampak besar. Begini, Jerman, seperti kebanyakan negara Eropa lainnya, sangat bergantung pada Rusia untuk kebutuhan gas alam mereka. Gas ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemanasan rumah hingga menjalankan pabrik-pabrik besar. Mereka pikir mereka pintar, mendapatkan gas murah dari teman-teman mereka di timur. Kesepakatan ini tampak seperti win-win solution pada awalnya, dengan harga gas yang lebih rendah dan pasokan yang stabil. Tapi kemudian ya, kalian tahu apa yang terjadi. Ketegangan politik meningkat, dan Rusia memutuskan untuk menggunakan gas sebagai alat tawar-menawar. Putin memutuskan untuk menjadikan energi sebagai senjata, dan Jerman pun kelimpungan. Ini adalah langkah yang mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan kekhawatiran besar di seluruh Eropa. Tiba-tiba, gas murah yang selama ini menjadi bakar industri dan rumah-rumah di Jerman menjadi jauh lebih mahal. Kenaikan harga ini tidak hanya mempengaruhi rumah tangga, tetapi juga sektor industri yang sangat bergantung pada gas. Dan bukan hanya sedikit lebih mahal loh, tapi sangat mahal. Harga gas melonjak hingga beberapa kali lipat, membuat banyak orang terkejut dan khawatir tentang masa depan mereka. Seperti tagihan gas bulananmu tiba-tiba lebih mahal daripada biaya sewa rumah. Wah, pasti sakit sekali. Banyak keluarga yang harus membuat keputusan sulit tentang bagaimana mereka akan membayar tagihan ini. Dan bukan hanya konsumen biasa yang merasakan dampaknya, bisnis di Jerman juga terkena imbasnya. Banyak perusahaan yang harus menyesuaikan anggaran mereka dan mencari cara untuk mengurangi biaya. Pabrik-pabrik kesulitan mengatasi kenaikan biaya energi, dan beberapa bahkan harus mengurangi produksi, atau bahkan menutup usahanya sama sekali. Ini adalah situasi yang sangat sulit bagi banyak orang, dan dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang. Para pemimpin Eropa sekarang harus mencari solusi untuk mengatasi krisis ini. Mereka harus bekerja sama untuk menemukan sumber energi alternatif, dan memastikan bahwa pasokan energi tetap stabil. Salah satu solusi yang sedang dipertimbangkan adalah beralih ke energi terbarukan. Jerman dan negara-negara Eropa lainnya mulai berinvestasi lebih banyak dalam proyek-proyek energi jauh, seperti turbin angin dan panel surya. Sementara itu, warga Eropa juga mulai menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka menuntut tindakan cepat dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini, dan memastikan bahwa mereka tidak akan mengalami kesulitan yang sama di masa depan.
Di tingkat politik, perdebatan tentang bagaimana mengatasi krisis energi ini terus berlanjut. Ada banyak ide dan proposal yang diajukan, tetapi menemukan solusi yang tepat tidaklah mudah. Namun, ada harapan bahwa dengan kerjasama dan inovasi, Eropa dapat mengatasi tantangan ini dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan aman dalam hal energi. Pada akhirnya, krisis energi ini adalah pengingat bahwa ketergantungan pada satu sumber energi dapat membawa risiko besar. Eropa harus belajar dari pengalaman ini dan bekerja menuju diversifikasi sumber energi mereka. Dengan langkah-langkah yang tepat, Eropa dapat mengatasi krisis ini dan memastikan bahwa mereka memiliki pasokan energi yang aman dan berkelanjutan untuk masa depan. Masih ingat harga gas yang sangat mahal yang tadi saya sebutkan? Ya, harga gas yang membuat kita semua terkejut dan mungkin sedikit khawatir tentang masa depan. Nah, bersiaplah untuk beberapa fakta menarik, karena disinilah segalanya menjadi semakin panas. Tidak hanya di dapur kita, tetapi juga di jantung industri global. Setelah Rusia memutuskan untuk bermain-main dengan pasokan gas, harga gas alam di Eropa langsung meroket. Ini bukan hanya masalah kecil, ini adalah krisis energi yang mempengaruhi seluruh benua. Kita berbicara tentang kenaikan lebih dari 400% dalam beberapa kasus. 400%. Bayangkan dampaknya pada ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Menurut saya, itu sih namanya Rusia sedang melakukan praktik bisnis yang buruk. Tapi, ini lebih dari sekadar bisnis. Ini adalah permainan kekuasaan yang mempengaruhi stabilitas global. Mungkin kalian berpikir, John, kenapa juga saya harus peduli dengan harga gas alam di Jerman? Pertanyaan yang bagus, dan jawabannya lebih kompleks dari yang kalian kira. Nah, teman-temanku, begini alasannya. Jerman adalah negara industri yang sangat kuat. Mereka adalah mesin ekonomi Eropa, dan apa yang terjadi di sana bisa berdampak pada seluruh dunia. Mereka memproduksi semuanya, mulai dari mobil, bahan kimia, hingga jam kuku. Produk-produk ini tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga diekspor ke seluruh dunia. Dan coba tebak, apa yang paling dibutuhkan oleh industri-industri ini? Ya, benar sekali, gas alam. Gas adalah bahan bakar utama yang menjaga mesin-mesin ini tetap berjalan. Jadi, ketika harga gas naik, biaya produksi semua barang itu juga ikut naik. Ini adalah rantai reaksi yang tidak bisa dihindari. Produksi melambat, biaya operasional meningkat, dan pada akhirnya, harga barang jadi lebih mahal. Ini adalah siklus yang mempengaruhi semua orang, dari produsen hingga konsumen. Dan kalian tahu apa artinya, kan? Ya, harga barang-barang akan lebih mahal untuk semua orang. Ini bukan hanya tentang gas, tetapi tentang seluruh ekonomi yang terpengaruh. Harga barang-barang akan lebih mahal untuk semua orang. Ini adalah efek domino yang tidak bisa dihindari. Benar sekali, meskipun kalian tidak tinggal di Jerman, kalian mungkin merasakan dampak dari krisis energi mereka di dompet kalian. Ini adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Solusi tidak mudah, tetapi kolaborasi internasional dan inovasi energi adalah kunci untuk mengatasi krisis ini. Kita semua harus bekerja sama untuk masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Investasi dalam energi terbarukan dan teknologi baru bisa menjadi jalan keluar dari ketergantungan pada gas alam. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kita tidak lagi terjebak dalam krisis energi di masa depan. Pada akhirnya, ini adalah tentang masa depan kita dan generasi mendatang. Kita harus membuat pilihan yang bijak sekarang untuk memastikan dunia yang lebih baik bagi mereka. Jadi, mari kita hadapi tantangan ini bersama-sama dan bekerja menuju solusi yang berkelanjutan. Masa depan kita bergantung pada tindakan kita hari ini. Bersiaplah teman-teman, karena kita akan memasuki dunia yang menakutkan, inflasi. Masih ingatkah kalian saat kalian bisa membeli schnitzel, segelas bir, dan pretzel dengan harga di bawah 10 euro? Ya, masa-masa itu sudah berlalu, teman-temanku. Hilang seperti ditelan bumi. Berkat krisis energi dan sejumlah faktor lainnya, inflasi di Jerman sedang merajalela. Ini seperti permainan melempar bola panas, tetapi tidak ada yang mau jadi orang terakhir yang memegangnya. Harga semua barang, mulai dari bahan makanan, bensin, hingga sewa rumah, terus naik, dan naik. Dan hal ini membebani rumah tangga di Jerman, terutama mereka yang memiliki pendapatan tetap. Bayangkan menjadi seorang pensiunan di Jerman saat ini. Kalian telah bekerja keras sepanjang hidup kalian, akhirnya siap menikmati masa pensiun. Dan bam,
Inflasi menghantam kalian seperti gerobak bratwurst yang lepas kendali. Tidak seperti gambaran masa tua yang kalian harapkan, bukan?